Halo sahabatku dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Saya berdoa kiranya teman-teman semua, ya sahabat semua bisa mengerti kebenaran firman Tuhan hari demi hari, makin faham ya kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Nah, di pembahasan kali ini saya mendapat kiriman satu buah link video, satu buah lagu. Awalnya saya tidak menggubrisnya, ini tentang apa gitu. Tapi kemudian saya coba mendengarnya dan ternyata lagu ini sangat sesat sekali. Sungguh menyesatkan. Ya. Kenapa saya bisa katakan sungguh menyesatkan? Nah, saya cek ini lagu ini ya, channelnya ini dari ini Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita cek tentang Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, ini ya, saya sharekan kepada Anda boleh cek, Anda boleh lihat dibesarkan ini. Ya. Ya, ini Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Ini dikatakan bahwa ya, Yesus Kristus lahir dalam ini seorang perempuan, ya, di Tiongkok. Nah, ini. Sorry. Nah, katanya ini ya, Gereja Kristus yang Tuhan Yang Maha Kuasa ini ya. Saudara dan saudara Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mulai menyaksikan karya Tuhan katanya. Sebentar, saya lihatkan ininya. Ini dia. Ya. Mereka hanya menganggap pengungkapan Kristus sebagai pencerahan dari Roh Kudus yang diterima oleh orang biasa, karena dalam pengungkapan Kristus dia tidak secara resmi bersaksi pada inkarnasi Tuhan. Tidak ada yang mengerti itu. Nah, jadi ada seorang namanya katanya pada awal Februari 1991 seorang dari gereja sepertinya menerima pencerahan Roh Kudus dan mulai berbicara dan bersaksi nama Tuhan dengan tentang kedatangan Tuhan. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa ya, Kristus pada waktu itu orang belum menyadari bahwa Tuhan telah berinkarnasi dan ini adalah penampakan Kristus. Mereka hanya menganggap pengungkapan Kristus sebagai pencerahan dari Roh Kudus yang diterima oleh orang biasa, karena dalam pengungkapan Kristus dia tidak secara resmi bersaksi pada inkarnasi Tuhan. Nah, kemudian ya ini channel satunya lagi ini, coba Anda lihat di sini. Nah, ya, sekte bernama Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dikenal dengan sebutan Kuanensen di China. Ini didirikan tahun 1990-an. Mereka mengklaim bahwa Yesus Kristus dibangkitkan sebagai perempuan di Cina. Ajaran ini adalah sekte. Ini adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kristus yang terakhir telah kembali ke bumi sebagai perempuan Cina untuk memicu datangnya hari kiamat. Saat diminta tanggapan oleh BBC, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini menolak memberikan tanggapan dan menunjuk kepada situs yang berbasis di AS, Amerika Serikat, berisi sejumlah kesaksian para penganutnya yang mengaku disiksa oleh pemerintah Cina. Nah, kita tidak tahu lah ya apakah ada politik atau apa di balik semua ini berdirinya, tetapi saya akan membahas tentang pengajarannya, tentang lagunya. Nah, kita dengarkan ini lagunya ini ya, sebelum saya bahas lebih jauh. Di Alkitab semua mau temukan nubuat tentang karya akhir zaman, karya yang Tuhan kan lakukan, dan tanda-tanda akhir zaman. Mereka makin semangat memuja Alkitab dan makin mendekati akhir zaman. Orang makin percaya pada nubuat, khususnya tentang akhir zaman. Iman buta. Nah, dan dia menggiring sebuah opini dengan syair bahwa di akhir zaman ini banyak ya orang, katanya mereka banyak percaya kepada
Alkitab. Kamu iman buta terhadap Alkitab. Nah, bisa bayangkan. Jadi dia menganggap bahwa orang yang membaca Alkitab, ya, yang mematuhi firman Tuhan Alkitab itu buta. Ya, iman buta terhadap Alkitab. Jadi gini, kalau orang yang baca Alkitab menerima mentah-mentah firman Tuhan di dalam Alkitab, ini seperti orang yang menjadi buta. Nah, ini dia sebenarnya menghancurkan fondasi iman Kristen sesungguhnya, yaitu Alkitab. Ya. Kita tahu Kristus, kita tahu Yesus dari mana? Dari Alkitab. Firman Tuhan yang ditulis para nabi dan para rasul. Ya, sebagai fondasi iman Kristen seharusnya. Tapi dia, ya, ini gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, dengan lagunya begini, dia mengatakan bahwa Alkitab, ya, menjadi penghalang. Anda dengar lagi. Nah, jadi dia bangun sebuah opini kalau mereka iman buta terhadap Alkitab, lalu mereka tidak cari karya Roh Kudus. Justru kita tahu tentang Roh Kudus itu, penjelasan tentang Roh Kudus itu dari Alkitab. Bagaimana kita cari-cari karya Roh Kudus kalau tidak pernah baca Alkitab, tidak tahu tentang Roh Kudus dari mana? Kalau bukan dari Alkitab. Saya benar-benar aneh dengan ini, ya. Sekte ini nih. Coba dengarkan lagi. Alkitab jadi penghalang orang. Nah, Alkitab jadi penghalang orang. Anda bisa bayangkan. Ini jangan-jangan ini sebuah kesesatan terkutuk ini, ya. Jadi dia menganggap Alkitab jadi penghalang orang untuk mengenal Roh Kudus. Lalu sekarang semua orang Kristen tahu penjelasan tentang Roh Kudus, Roh Penghibur itu adalah dari Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab yang memberitahu kita tentang Roh Kudus, bagaimana kita bisa tahu tentang Roh Kudus? Kalau kita cek Alkitab, Anda di sini, ya. Ini saya makin lihat ini, kadang ini kenapa bisa banyak orang bodoh, ya, yang mau mengikutnya ini? Karena ini mereka tidak melihat Alkitab sebagai fondasi iman Kristen lagi. Mereka itu memakai, ya, itu, ya, kayak sebagian orang itu kepenuhan roh. Jadi mereka pakai Alkitab katanya. Pakai yang penting kita dipenuhi Roh Kudus. Nggak usah kita textbook, nggak usah baca Alkitab. Saya nggak perlu diajar. Saya diajar langsung sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus. Jadi saya tidak perlu belajar Alkitab. Ini kan sebenarnya penyesatan sekali, ya. Itu justru setan yang memakai seperti itu. Nah, kalau kita baca Yohanes 17, ayat 17 kan jelas ini bunyinya nih. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu lah kebenaran. Firman-Mu lah kebenaran. Alkitab adalah firman Tuhan. Ya. 2 Timotius. Misalnya kita baca lagi 2 Timotius 3. Ayat 16. Ya. 3 ayat. Sebentar. Kelewat ini. 2 Timotius 3. Nah. Ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di Alkitab itu jelas kok, ya. Kita bisa tahu kebenaran, kita bisa tahu tentang Tuhan, semuanya itu dari Alkitab. Bagaimana bisa dibangun sebuah narasi bahwa Alkitab menjadi penghalang orang untuk terima karya Roh Kudus? Justru Alkitab itu adalah aturan dari Tuhan, menjelaskan bagaimana cara Roh Kudus bekerja. Ya, bukan sembarangan, kejang-kejang, jatuh-jatuh, mabuk-mabuk, begitu. Justru Alkitab bilang janganlah engkau mabuk oleh anggur, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Berarti penuh dengan Roh Kudus itu penuh sebuah roh keteraturan, ketertiban, pengendalian diri, penguasaan diri, itu buah-buah roh. Nah, ini bisa membangun sebuah narasi Alkitab jadi penghalang. Coba Anda dengar lagi. Terima karya baru Tuhan, membuat Tuhan sukses menyebarkan karya baru. Nah,
Jadi Alkitab jadi penghalang, membuat Tuhan susah menyebarkan karya barunya. Karya baru apa? Gitu. Justru ya, karya-karya baru yang tidak jelas, ya, yang merendahkan Alkitab, yang tidak menjadikan Alkitab sebagai fondasi iman, ya, itu yang bahaya. Itu justru penyesatan. Ada extra biblical authority. Itu yang di dalam Galatia, Paulus menulis begini, di dalam Galatia, ya. Paulus menulis di dalam Galatia pasal 1 ayat ke-8. Lihat di sini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu beritakan, yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Anda bisa bayangkan di situ. Nah, malaikat saja yang beritakan Injil yang berbeda dengan yang sudah diberitakan, ya, para rasul, itu terkutuk dia. Bagaimana bisa dikatakan Alkitab menjadi penghalang karya baru Tuhan gitu? Karya baru apa? Justru penyesatan itu selalu muncul, itu ada extra biblical authority. Mereka menganggap ada otoritas lain di luar Alkitab. Ya. Ada standar lain, fondasi iman lain di luar Alkitab. Inilah yang cikal bakal penyesatan dari Mormon. Ada mereka menganggap ada malaikat Moroni. Joseph Smith mendapat penglihatan. Nah, Ellen White juga begitu dapat penglihatan. Demos Sakarian ngaku dapat penglihatan. Yang kalau zaman sekarang ya kayak Pak Paryaji ngaku lihat di Tuhan, dibawa Tuhan naik di sorga, turun, diangkat jadi pendeta. Itu penyesat semua. Philip Mantova, Daud Tony. Yang jadi gerakan karismatik itu akhirnya itu mereka itu ada yang sadar dan tidak sadar menghancurkan fondasi iman Kristen. Kalau yang gereja Tuhan Maha Kuasa ini dengan sadar dia ini, dengan jelas-jelas dia bilang Alkitab menjadi penghalang. Nah, dan cek lagi. Karya barunya. Orang pikir hanya Alkitab yang datangkan karya Roh Kudus dan Nah, dia bilang orang pikir hanya Alkitab yang mendatangkan karya Roh Kudus dan langkah Tuhan. Ya, karena di dalam Alkitab lah kita baca bagaimana Roh Kudus akan datang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu dia mau tahu dari mana pekerjaan Roh Kudus? Dia mau tahu dari mana karya Tuhan kalau bukan dari Alkitab? Nah, dia mau jadikan apa? Pengalaman dan ngaku, oh, saya ini Kristus, udah inkarnasi sebagai perempuan di Cina. Mari kita sebarkan Injil, sebarkan Injil. Justru ini penyesatan. Tapi banyak nggak pengikutnya? Banyak. Ukuran sebuah kebenaran itu bukan banyak pengikut. Ya. Ukuran suatu kebenaran itu pakai Alkitab fondasi iman. Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman mula kebenaran. Nah. Di dalam ya Lukas pasal 24:44 aja Tuhan Yesus menjelaskan ada kitab para nabi, ya, Torah, Nabium, dan Ketubim. Kitab Perjanjian Lama menjadi fondasi iman. Kemudian, ya, ketika orang kaya tanya yang masuk ke dalam alam maut, tanya kepada Bapak Abraham, dan dia mohon, Bapak Abraham, ada pada saudara-saudara di dunia ini, jika ada orang mati dibangkitkan, maka saudara-saudaraku akan bertobat dan diselamatkan. Bapak Abraham jawab, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Jika mereka tidak ya membacanya, mendengarkan itu, tidak bertobat, tidak bisa diselamatkan. Jadi Injil timbul dari pendengaran firman Kristus. Firman Kristus di mana? Di Alkitab. Kok ini bisa membangun narasi seperti ini? langkah Tuhan dan menyimpan rahasia karya Tuhan dan dapat jelaskan Tuhan dan karyanya, mendatangkan karya surga ke bumi,
dia pikir orang kalau baca Alkitab itu jadi tidak mencari karya Roh Kudus. Justru orang baca Alkitab, dia mengenal pekerjaan Roh Kudus, dia tahu apa karya-karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus bekerja sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Bukan ya, bekerja tanpa aturan seperti yang sekarang itu kesurupan. Di sini dia ngaku dapat bisikan roh, di sana dia ngaku dapat bisikan roh. Akhirnya Alkitab itu bukan menjadi satu-satunya dasar fondasi iman Kristen, tapi menjadi salah satu iman, salah satu firman Tuhan jadinya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, Anda bisa bayangkan ya, tanpa disadari, dan bahkan ada yang secara sadar, mereka itu menolak Alkitab sebagai fondasi imannya. Mereka mendirikan kebenarannya sendiri, membukanya bagi dongeng, ya. Ini sangat bahaya. Oleh sebab itu sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, jika Anda menonton channel saya ini, ya, saya itu berusaha untuk membimbing Anda untuk ikut Alkitab, agar fondasi iman kita itu semua itu sesuai dengan Alkitab. Bukan tak terkendali, semuanya ngaku dapat bisikan roh, semuanya ngaku bisa dapat karya Roh Kudus. Kita tanya buktinya apa, itu dari mana? Nah, bagaimana dia bisa jawab? Oh, pokoknya saya terasa damai. Dukun aja terasa damai. Kasih tahu dia. Dia banyak nyembuhkan orang, dia merasa hebat nolong orang. Padahal dia itu akan masuk neraka. Karena tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, sahabatku dimanapun Anda berada, hati-hati. Ya, jadikanlah Alkitab sebagai satu-satunya fondasi imanmu. Jadikanlah Tuhan Yesus Kristus yang dijelaskan di dalam Alkitab sebagai satu-satunya juru selamatmu. Jangan percaya kepada Kristus-Kristus lain yang katakan di sinilah inkarnasi di Tiongkok, nanti di India lah, nanti di mana. Karena memang Alkitab sudah jelaskan pada akhir zaman akan muncul mesias-mesias palsu dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan berkata mesias di sini, mesias di sana. Jangan percaya. Nah, inilah tiba saat waktunya. Banyak orang ngaku Mesias. Muncul di Tiongkok perempuan lagi. Kalau jelas-jelas di dalam Alkitab itu kan, ya Yesus itu laki-laki. Nah, nanti muncul lagi entah di mana lagi LGBT apa. Ya itu penyesatan. Kenapa banyak orang mengikutnya? Karena otak mereka itu sudah dibutakan. Seperti perempuan ini yang nyanyi lagu ini. Itu pasti terkutuk dia. Tidak bertobat percaya Yesus itu terkutuk dia, masuk neraka pasti. Sesuai dengan Galatia pasal 1 ayat 8. Jadi sahabatku dikasih dalam Tuhan, hati-hati atas segala pengajaran ya. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.